rasa ada diri yang sedang menyangka sifat ada Allah sebagai sifat adanya diri sendiri. Inilah yang sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sifat ada sebenarnya adalah sifatnya Allah yang Maha Esa. Hanya Allah yang berhak memiliki sifat ada ini. Yang selain daripada Allah sebenarnya tidak memiliki sifat atau tiada. Karena untuk memperkenalkan dirinya, kemudian Allah menampakkan sifat adanya tersebut. Ketika Allah telah menampakkan sifat adanya, sifat itu tetap menjadi miliknya dan tidak akan pernah menjadi milik yang selain daripadanya. Hal ini juga termasuk pada diri kita. Selagi masih kelihatan ada, segala sesuatu yang wujud dan tetap ada, sehingga berdiri dengan sebab sifat ada yang mendirikannya, yaitu wujud hakiki. Dan wujud hakiki inilah yang hanya menjadi milik Allah semata. Sebagai contoh, seperti adanya embun, air hujan, ombak, es batu, buih ombak di lautan, awan, dan juga uap. Semua apa yang telah saya sebutkan itu pada inti hakikatnya tetaplah dalam wujud air, walaupun kelihatannya mereka berubah dan ada dengan bentuk dan namanya tersendiri. Apabila Allah telah menampakkan sifat adanya ini, hendaklah diakui sifat ada yang sedang diperkenalkan itu adalah sifat Allah, bukan milik kita. Apabila terdapat rasa ada di dalam diri, maka akan timbul sebuah rasa bahwa aku diri sendiri yang hidup, aku diri sendiri yang tahu, aku diri sendiri yang berkuasa, aku diri sendiri yang berkehendak, dan aku diri sendiri yang mencapai dengan pencapaianku, dan aku diri sendiri yang melihat, aku diri sendiri yang mendengar, dan aku diri sendiri yang berkata-kata, dan seterusnya aku yang lain. Padahal sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, basar, sama dan sifat kalamnya, semua itu hanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah, bukan wajib bagi makhluk. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah adalah hanya milik Allah sendiri. Dan apabila kita merasa ada diri sendiri bersama dengan wujud Allah yang berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi, dan bukan berdiri karena didirikan, maka secara otomatis segala milik Allah akan dianggap atau disangka sebagai milik kita sendiri. Yang disangka atau diri yang sedang dirasai ada itu, rasa ada diri yang sedang menyangka sifat adanya Allah sebagai sifat adanya diri sendiri. Inilah sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan hawa nafsu ananiyah diri. Padahal yang sebenarnya peranan kita semua adalah melakukan perang dengan hawa nafsu kita sendiri, seperti apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang yang paling besar adalah berperang melawan hawa nafsu sendiri. Selama ini kita telah menganggap atau telah menyangka sifat ada Allah yang sedang diperkenalkan untuk memperkenalkan dirinya sebagai sifat ada diri sendiri, yaitu sedang merasa diri kita ada di samping wujud Allah. Oleh karena itu, sifat ada adalah sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat yang wajib bagi Allah ini esa dan tidak ada yang bersamaan dengan Allah. Jika Allah tidak memperkenalkan sifat adanya, tentunya dia tidak akan dikenali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya, menampakkan segala wujudnya, sifatnya, asmanya, dan juga af'alnya. Penzahiran daripada sifat, nama, dan af'al Allah lah sebagai makhluk yang mawujud, dan makhluk Allah adalah apa yang telah Allah sedang memperkenalkan tentang wujudnya, sifatnya, namanya, dan juga perbuatannya. Setiap satu pengenalan yang berbeda diberikan satu nama panggilan yang lain. Perbedaan nama adalah sedang menunjukkan perbedaan penzahiran wujud, sifat, nama, dan juga perbuatan Allah yang berbeda. Karena kesemua makhluk Allah merupakan mazhar atau sebagai tempat Allah sedang menzahirkan wujudnya, sifatnya, namanya, dan juga perbuatannya. Jadi kita tidak mempunyai sifat ada yang tersendiri dan berdiri sendiri, kecuali kita berdiri dengan sifat-sifatnya Allah yang telah mendirikan dan bergantung dengan hakikat Allah itu sendiri. Wujud kita ini sebenarnya sedang menerangkan tentang wujud Allah, dan sifatnya itu telah datang dan sedang ditajalikan sampai detik ini. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak mempunyai wujudnya sendiri adalah sesuatu yang tidak ada wujud hakikatnya, dan yang ada dengan sendiri saja yang bersifat dengan sifatnya, yaitu sifat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selain daripadanya bersifat dengan sifat tiada, yaitu Adam. Sifat ada yang terlihat ini, sifat ada yang terasa ini, sifat ada yang sedang menjiwai adalah sifat adanya Allah yang sedang memperkenalkan oleh dirinya sendiri. Selama ini kita telah salah sangka tentang wujud Allah dan telah menganggap atau menyangka wujud diri ini dan sebagai wujud selain daripada Allah. Ini sebenarnya melakukan syirik tanpa sadar. Jadi harus kita pahami bahwa diri kita hanya sebagai major atau sifat pengejauhan tahan dari kemahabesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.